Ada 21 juta telepon scam yang berasal dari India. It's very difficult to link the accused with the victim. It's even difficult to find who is the accused. Banyaknya scammer di India ini sebenarnya secara nggak sadar didukung oleh. Jadi beberapa bulan lalu gua tuh sempat ketagihan nonton channel-channel YouTube yang suka ngerjain scammer gitu. Yang paling sering gua tonton channel scammer Payback sih. Suka gue cara dia nyerang balik scammer-scammernya sampai ketakutan. Nah, yang menarik, dari semua video scammer yang gue tonton, entah kenapa scammernya tuh selalu dari India. Dari sekian puluh video yang gue tonton, selalu India. Nggak ada negara lain. Ya kan gue akhirnya jadi penasaran ya, kok bisa scammer-scammer ini banyaknya dari India? Jadi ya udah, ayo kita bahas kenapa scammer banyaknya dari India. Terutama scammer-scammer di Amerika sama negara-negara Eropa. Di Learning by Googling. Ya emang makin kesini tuh makin banyak ya scam-scam, penipuan-penipuan yang pakai telepon atau email gitu. Ya intinya banyak banget lah skema dan cara yang dipakai scammer buat nyari dan ngelabuin korbannya. Ya yang paling umum caranya dengan nyuri identitas pribadi korban. Itu tuh, pokoknya gimana pun caranya, mereka bakal ngumpulin data buat disalahgunakan. Ya, data-data yang diincar tuh biasanya ada data pribadi, data akun, kayak username sama password gitu. Dan yang pasti, data finansial. Biasa cara-cara model gini tuh disebutnya phishing ya. Upaya buat dapetin informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Di sini, apa ada yang pernah kena? Focus on the bottom line. That is how we should measure our success. We don't give a shit about the customer. Nah, India, dia ini adalah negara yang image-nya nempel banget nih sama scam-scam online maupun lewat telepon. Bahkan menurut BBC, di Inggris, seenggaknya tiap bulannya ada 21 juta telepon scam yang berasal dari India. Wah, banyak amat, Jir. Dan salah satu pelaku yang akhirnya bisa ketangkep adalah Sagar Thakkar. Siapa tuh? Menurut Forbes, Sagar Thakkar ini adalah laki-laki India umur 24 tahun yang jadi dalang para call scammer yang nipu banyak orang di Amerika. Mereka nyamar sebagai agen IRS yang nelpon buat nagih utang pajak yang sebenarnya palsu. Sebenarnya utang pajak itu nggak ada. Nah, Sagar Thakkar ini dia bisa ngasilin lebih dari 10 juta rupiah sehari. Atau lebih dari 1 juta dolar per minggunya. Loh, kok tiba-tiba jadi pilihan pekerjaan yang menarik ini ya? Disebut ada sekitar 6.500 orang Amerika yang ketipu selama 14 bulan dia beraksi. Sebelum akhirnya Sagar Thakkar ini ditangkap di April 2017. Mampus. સાગર દુબઈથી મુંબઈ આવ્યો ત્યારે થાણે ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તેને એરપોર્ટ પર ઝડપી પાડ્યો. Dan kasus Sagar Thakkar ini nih cuma satu dari banyaknya kasus scammer India yang neror Amerika. Bahkan nih, kalau kita lihat website United States Department of Justice, Northern District of Georgia, di bulan Februari 2022 kemarin, mereka di situ sampai ngerilis nama-nama scammer dan perusahaan penipu yang ngaku-ngaku jadi call center yang berbasis di India. Biar kalau dapat kontak dari orang atau nomor perusahaan tersebut yang ada di list ini, kita jadi tahu dan nggak usah ngerespon. Kenapa sampai segitunya? Karena ya balik lagi, yang kena tipu nih udah banyak banget. Walaupun sebenarnya para scammer ini nih, skema-skema yang mereka pakai tuh selalu mirip-mirip ya. Mereka selalu ngaku sebagai agensi atau instansi penting, bahkan ada juga yang ngaku sebagai pegawai pemerintahan di Amerika. Tapi sayangnya tetap aja banyak yang ketipu sama ini. Ya kalau yang dari gua tonton sih kebanyakan yang kena tipu tuh orang-orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, yang umur-umur segitulah, yang kalau dapat telepon dari call center tuh ya udah nurut-nurut aja mereka, iya-iya aja. Tahu-tahu dana pensiun mereka hilang. I don't know what to do. Yeah. So if I lost everything, Well, we're not 100% sure. what do I do? They said they were from Norton. I just don't understand. Yeah, well, they're not. Dan ya sebenarnya di India tuh nggak cuma scam-scam online aja ya. Scammer India yang offline juga nggak kalah banyak. Sering banget tuh gue denger. Orang liburan ke India, terus ada satu momen di mana mereka kena tipu di sana. Dan ya emang faktanya, penipu-penipu ini banyak berkeliaran di kota-kota di India.
Bahkan kota Mumbai, kalau menurut DevNomad, dia nih jadi salah satu kota yang angka scam-nya paling tinggi di dunia. Makanya dia dianggap ibu kota scam dunia. Ini terdengar seperti prestasi ya. Dan scam offline ini juga modusnya macem-macem pastinya. Bisa pakai cara nipu jadi tour guide yang nganterin ke restoran atau hotel yang udah kerja sama bareng mereka. Pas kalinya ntar lu bayar, itu tagihannya gede banget. Gedenya nggak masuk akal gitu. Terus ada juga yang caranya begini nih. Jadi turis kalau ke India, kalau mereka pengen ganti SIM card jadi SIM card sana, itu prosesnya cukup lama. Nah, scammer-scammer ini, mereka tuh suka nawarin bantuan ganti SIM card yang cepat ke turis. Bilangnya biar mereka nggak buang-buang waktu. Si turis mau, dikasih HP-nya, dan pas mereka lengah dikit, hilang udah itu. Orang yang nolong mereka sama HP mereka. Dicolong udah. Dan itu cuma sebagian kecil ya. Lu cari aja coba di YouTube. Lu ketik scammer India. Pasti keluar tuh banyak video-videonya. Iya, udah separah itu di sana. Mau scammer online, mau scammer offline, sama-sama banyak di sana udah. Kenapa bisa banyak? Kalau menurut Forbes, banyaknya scammer di India ini sebenarnya secara nggak sadar didukung oleh kurang tegasnya instansi penegak hukum di sana. Contoh deh misalnya satu, lu bisa lihat di YouTube-nya kreator traveling Carro. Ada video dia di situ yang nunjukin gimana scammer-scammer di India tuh bebas beraksi di sana. Padahal di dekat mereka ada polisi. Tapi di sini polisinya nih kayak yang ogah-ogahan gitu, kayak yang bodo amat gitu. Jadi ya udah, gimana scammernya mau takut? Yang ada malah makin banyak mereka. Dan di sini, terutama buat yang kasus scammer online, kepolisian India nih nggak mau disalahin. Dan endingnya, kepolisian India ini malah nuduh kalau IRS, FBI, dan penegak hukum lainnya, mereka tuh juga nggak pernah tertarik buat nangkep pelaku scam lewat telepon dan online. Berasa sebel gak sih lu? Bukannya kerjasama nih mereka buat ngeberantas scammer, tapi malah tuduh-tuduhan. Ada. Money आने भी देता क्या money पैसे चाहिए सब लोग पैसे चाहिए है ना so you guys can see the police officers right there and this lady's just down here trying to take money from me for making a short video like that. Kalau menurut liputannya 7 News Spotlight tentang scammer online di India, di situ disebut kalau kasus scam online ini ternyata cuma ngerugiin warga asing. Nggak ada satupun warga India yang jadi korban di sini. Makanya polisi India juga nggak terlalu ngotot kan ngejar mereka. Belum lagi kalau misalnya pelakunya emang dikejar terus ditangkap, buat ngadilin kasus ini, korbannya tuh harus bersedia hadir sebagai saksi di pengadilan. Di pengadilan yang udah pasti diselenggarakan di India. Jadi kebayang nggak lu kalau jadi korbannya? Duit lu habis hilang banyak nih, terus lu harus ke India lagi, yang biayanya pastinya gede, dan nggak jelas juga sidangnya berapa lama, harus di sana berapa lama, dan kemungkinan besar uang lu juga nggak bakal balik. Ya jadi buat apa dikejar kan? Udah, ikhlasin aja udah mau nggak mau. Belum lagi disebut juga polisi-polisi India ini nih punya kecenderungan buat ngutamain keselamatan warga lokalnya duluan dibanding warga asing. Walaupun di sini kasusnya warga lokalnya nih penjahat dan orang asingnya nih korban, tetap yang diutamain yang lokal. Makanya scammer India gak ada yang ngincer orang India, biar mereka tetap aman dari polisi. Terus belum lagi pendapatan scammer-scammer online di India ini kan gede-gede banget ya. Kayak Sagar Takar tadi, dia seminggu dapat $1 juta. Masih belum ikhlas nih gue nih. Nah, dengan begitu besarnya pendapatan para scammer ini, faktor ini akhirnya dianggap sebagai salah satu pendukung juga kenapa scammer online di India ini susah diberantas. Karena dengan duit berjuta-juta dolar yang mereka dapetin itu, ya mereka bisa beli apapun, mereka bisa bayar apapun. Termasuk bayar pengacara ternama yang mahal banget buat nanganin kasus mereka. Kalau mereka ketangkep dan diadili suatu hari nanti. Itu pun kalau sampai diadili. Karena diyakini banyak juga yang baru sampai tahap kantornya disamperin sama polisi, mereka langsung bayar polisinya. Jadi temenan deh udah mereka. Makin aman tuh scammer-scammer. Makanya akhirnya scam-scam ini jadi kayak semacam penyakit yang susah banget buat disembuhin di India. Jadi kasus kayak Sagar Takar tadi, kasus scammer yang ditangkap tadi, itu jarang banget kejadian di India.
This crime is a difficult crime. It's difficult to crack because we don't have victim, we don't have accused, we don't have anything. It's very difficult to link the accused with the victim. It's even difficult to find who is the accused. Kalau menurut Marcus Felsen sama Lawrence Cohen, di teori kejahatan yang mereka bikin di tahun 1979, menurut mereka kejahatan itu bisa jadi sebuah aktivitas rutin kalau didukung sama 3 elemen. Elemen apa aja tuh? Adanya motivasi, adanya target yang cocok, sama kurangnya keamanan yang mumpuni. Nah, menurut The Economic Times, dari penjelasan ini, 3-tiganya nih ada semua di India. Yang pertama dulu deh nih, motivasi. Disebut kurangnya sumber daya di India, itu udah cukup buat jadi motivasi, buat menghalalkan segala cara biar dapat penghasilan. Terus yang kedua, target yang cocok. Nah ini makanya kenapa mereka targetnya tuh selalu orang-orang luar negeri yang duitnya banyak, tapi gampang percaya dan gampang takut sama ancaman-ancaman palsu mereka. Terus ya udah yang ketiga, kurangnya keamanan yang mumpuni. Yang ini udah jelas banget lah ya, dari tadi kita bahas mulu kan. Jadi ya karena faktor-faktor inilah kenapa di India banyak scammer dan bakal sulit banget ini mereka buat diberantas. Tapi gue malah jadi penasaran nih. Di sini ada gak ya kira-kira yang pernah kena scam online orang India? Atau mungkin lu lagi jalan-jalan ke sana terus lu dipepet scammer, itu boleh lu sharing ya ceritanya di komen ya. Ditunggu ya. Ya. I just want to know why you're scamming people. I don't want to answer these questions, sir. You have wasted much of my time. Oh, you cut me off. Oke, sekian dari Mbak Googing kali ini tentang kenapa di India banyak scammer. Tapi kalau udah tahu alasan-alasannya gini, gue malah ngerasa ini mustahil buat diberantas gak sih? Gimana menurut lo? Silahkan komen ya. Kalau lo merevisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang gak ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!